Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Acun sebagai pengampu dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kami di sini akan mempresentasikan data mining untuk menentukan cross-selling produk di koperasi PT Harpos Parpos Semarang. Berikut anggota kelompok kami. Saya Muhammad Zakaran Alim dengan NIM A12 2003 06974. Saya Valentino Arjuna Putra dengan NIM A12 2023 06995. Saya M. Arya Putraka dengan NIM A12 2023 07001. Selanjutnya, yang akan kami bahas adalah yang pertama pendahuluan. Berisi latar belakang tujuan penelitian serta metode penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengolah data transaksi yang banyak tersimpan dalam basis data koperasi menggunakan data mining asosiasi dengan algoritma FBGROUND. Metode ini meliputi pengumpulan data transaksi, penyeleksian data, processing atau cleaning data, transformasi data, dan proses data mining menggunakan algoritma FBGROUND. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan alternatif pengetahuan baru bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi bisnis, khususnya dalam menentukan produk cross-selling. Yang kedua adalah perumusan masalah yang akan dibacakan oleh Zaki. Ya, rumusan masalah. Itu adalah bagaimana cara menangani sejumlah data transaksi yang tersimpan di dalam sebuah database koperasi karyawan PT Papros Semarang dengan asosiasi data mining menggunakan algoritma FPGROW. Menjadi menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan alternatif dan pengetahuan baru bagi perusahaan untuk solusi pengambilan keputusan strategi bisnis untuk menentukan produk cross-selling. Selanjutnya yang ketiga adalah metode penelitian yang akan dibacakan oleh Arya. Oke, yang selanjutnya ada metode penelitian 3.1 ada objek penelitian. Penelitian ini mengambil objek pada koperasi karyawan PT Papros Semarang yang tertuju pada data transaksi penjualan produk makanan harian selama 4 bulan terakhir, antara bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2014. Yang 3.2, aturan asosiasi atau association rules merupakan salah satu teknik di dalam data mining untuk menentukan hubungan antar item dalam suatu dataset, sekumpulan data yang telah ditentukan. Contoh aturan asosiasi dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang konsumen membeli roti bersama dengan susu. Selanjutnya, aturan asosiasi ditentukan oleh dua parameter, yaitu yang pertama ada support, yaitu suatu ukuran atau nilai penunjang yang menunjukkan seberapa besar tingkat presentase kombinasi item dari keseluruhan transaksi. Yang kedua, ada confidence, yaitu suatu ukuran atau nilai kepastian yang menunjukkan kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Selanjutnya 3.3 Market Basket Analysis. Market Basket Analysis merupakan salah satu teknik dari data mining yang sering digunakan dengan tujuan utamanya adalah untuk menentukan produk-produk manakah yang akan dibeli oleh pelanggan dalam waktu yang bersamaan dengan melakukan analisis terhadap kebiasaan pelanggan yang akan mereka beli ke dalam keranjang belanja market basket. Selanjutnya 3.4 algoritma FP Growth. Algoritma FP Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori, sehingga dalam algoritma FP Growth ini segala kekurangan dalam algoritma a priori telah diperbaiki. Salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Karakteristik dari algoritma ini adalah struktur data yang digunakan adalah tree, yang disebut dengan FP tree. Selanjutnya 3.5 tahapan data mining.
Tahapan penelitian menggunakan proses knowledge discovery in database KDD, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari transaksi. 4 bulan terakhir yaitu bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus tahun 2014 pada Koperasi PT Papros Semarang. Yang kedua ada penyeleksian data. Penyeleksian data diambil 15 kategori produk makanan sebagai analisis penelitian. Sehingga pada tahap penyeleksian data ini akan mengambil data transaksi yang mengandung kategori produk makanan yang telah ditentukan, yaitu ada susu, biskuit, minuman kemasan, snack, tepung, bumbu, beras, gula, minyak, dan lain-lain. Yang ketiga ada pre-processing atau cleaning. Tujuan dari proses pembersihan atau cleaning adalah untuk memilih atribut pada data transaksi penjualan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu atribut nomor transaksi. Yang keempat ada transformasi data, yaitu tahap transformasi data dalam data mining perlu dilakukan karena dalam proses data ini yang terkomputerisasi diperlukan bentuk data yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi atau tools yang digunakan. Yang kelima ada data mining. Tahap ini diputuskan untuk mendapatkan pola dari ekstraksi data transaksi yang sudah ditransformasi dengan menerapkan algoritma. Yang keenam ada interpretation atau evaluasi. Pola-pola yang telah diidentifikasi kemudian diterjemahkan atau disajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dengan membantu pengambilan keputusan strategi bisnis. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ya, di bagian hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.1, yaitu ada tabel transaksi yang telah disesuaikan dengan frequent list. Jadi itu terdapat sebuah data, lalu diolah menjadi frequent list tersebut. Kemudian ada di gambar 4.1, yaitu ada pembentukan algoritma FP3 sehingga pembacaan transaksi nomor 15. Lalu ada gambar 4.2 yaitu kondisi FP3 untuk item nomor 12, bisa dilihat seperti di gambar tersebut. Oke, selanjutnya di gambar sebelah kiri ada gambar 4.3, yaitu gambar proses pencarian kombinasi pola dari 3 item. Yang di sebelah kanan ada gambar 4.4, yaitu gambar pemodelan dalam Rapid Miner. Dan yang di bawah ada gambar 4.5, yaitu hasil pengolahan data dengan tools Rapid Miner. Selanjutnya ada gambar dari hasil pengolahan data dengan tools Rapid Miner. Yang kedua ada gambar pengolahan data dengan tools Rapid Miner GraphView. Dapat dilihat sebagai contoh berikut ini. Pada proses analis data mining menggunakan algoritma FP-Growth dan menggunakan asumsi nilai minimal support 0,5 atau 50% dan nilai minimum confidence besar 0,8 atau 80% ditemukan pada transaksi pembelian dengan frekuensi maksimal sampai 3 item set sebagai berikut. Yang pertama ada pola transaksi 2 item set, yaitu jika membeli biskuit, maka membeli roti dengan nilai support 59,2% dan nilai confidence 80%. Lalu ada lagi jika membeli snack, maka membeli roti dengan nilai support 59,2% dan nilai confidence 81%. Ada lagi jika membeli mie instan, maka akan membeli kopi dengan nilai support 65,5% dengan nilai confidence 100%. Yang keempat ada jika membeli kopi, maka membeli mie instan dengan nilai support 65,5% dan nilai confidence 100%. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu ada pola transaksi 3 item set.
Yang pertama, jika membeli roti dan mie instan, maka membeli kopi dengan nilai support sebesar 50,8% dan nilai confidence 100%. Yang kedua, jika membeli roti dan kopi, maka akan membeli mie instan dengan nilai support 50,8% dan nilai confidence sebesar 100%. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan algoritma efek growth dalam analisis data transaksi penjualan di Koperasi PT Papros Semarang dapat menghasilkan temuan pola dalam perilaku pembelian pelanggan. Temuan pola ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi cross-selling yang efektif, seperti mengatur barang berdasarkan pola kepercayaan tinggi dan menawarkan diskon pada barang dengan kepercayaan tinggi namun dukungan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi cross-selling yang didasarkan pada temuan pola dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di materi maupun penyampaian dalam presentasi ini. Terima kasih.